بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sama-sama kita menyimak surah Al-Baqarah ayat 45. Dan langsung kita dengarkan kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Ustadz Ihsan Hasibuan LC. Silakan Ustadz, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa barik lana fima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para guru kita, kiai-kiai kita, host kita yang alhamdulillah sangat ceria pada hari ini. Jemaah sekalian, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang sangat luar biasa indah. Mudah-mudahan yang membaca Al-Qur'an dan yang mendengarkan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sebelum menjelaskan tentang ayat tersebut, saya mau tanya kepada para hadirin semuanya. Di antara kita ada enggak yang enggak pernah punya masalah dalam kehidupan? Enggak ada. Barangkali host kita. Banyak masalah. Oh banyak. Kalau dalam ruang lingkup keluarga ada? Oh pasti ada. Pasti ada. Di pekerjaan ada? Ada. Ada. Kalau urusan agama banyak juga. Atau di sini jangan-jangan ada yang enggak punya masalah? Ada? Ada, ibu-ibu? Enggak ada. Berarti semuanya punya masalah. Memang jujur ya. Ya. Alhamdulillah. Jujurnya alhamdulillah, masalahnya jangan. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah petunjuk kehidupan bagi kita. Ayat yang barusan dibacakan ini memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita menghadapi persoalan hidup. Apakah itu yang tadinya bersinggungan dengan masalah keluarga, masalah agama, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang lainnya. Nah, di dalam Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Di sini ada dua kunci di sini para hadirin. Bagaimana cara kita menghadapi masalah? Yaitu perintah umumnya dari Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu." Mohonlah pertolongan. Nah, kepada siapa kira-kira kita mohon pertolongan? Pastinya kepada Allah.
bukan kepada orang yang ngaku-ngaku pintar. Bukan kepada jin, apalagi syaitan. Tapi kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang senantiasa kita ikrarkan dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu bisabari, dengan kesabaran. Nah, ini dengan apa ibu-ibu? Bapak-bapak, sabar. Harus sabar dulu. Sabar itu apa sih? Nah, ada yang tahu? Menahan hawa nafsu. Masya Allah, alhamdulillah. Benar Bu, 100%. Jadi menahan, memang dalam bahasa Arab kalau kita lihat di tafsir-tafsir dan kitab-kitab kamus bahasa, as-sabar itu artinya al-habas. Artinya menahan. Jadi kalau ibu-ibu kemarin bulan yang lalu puasa, apa arti puasa itu? Menahan. Itu berarti ibu-ibu sedang sabar. Sabar dari apa? Menahan diri dari lapar, makan, minum. Apalagi menahan diri dari amarah. Itu juga sabar. Nah, ibu-ibu juga kalau ada di sini yang pingin keluar, tiba-tiba dia sabar. Tahan dulu, tahan. Masih ada kajian, majelis ilmu, sabar. Itu artinya menahan, sabar ya. Jadi masih ditahan, itu artinya sabar. Nah, dalam hal sabar ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain yang perintahnya sama, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Di ujungnya Allah sebutkan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Masya Allah. Memang sabar ini luar biasa kekuatannya. Ada pepatah mengatakan as-sabaru yu'inu ala kulli amal. Sabar itu menolong semua pekerjaan. Betul nggak kira-kira itu? Betul banget. Nah, yang kedua para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat. Salat yang biasa kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, kalau ada masalah, beliau tuh salat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah, beliau mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza hazabahu amrun, faza'a ila shalah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi masalah yang serius, masalah yang besar, maka beliau segera melakukan salat. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi perang Badar, beliau sholat di malam harinya ketika para sahabat yang lain istirahat. Ketika beliau menghadapi perang Ahzab, perang yang sangat genting, musuh dari luar mengepung, sementara musuh dari dalam berkhianat, ingin menusuk dari dalam, beliau melakukan sholat. Mohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan solusi. Tapi sholatnya juga susah. Nah, sholatnya malas. Kembali ke kaidah awal. Sabar. Kadang orang itu para jamaah sekalian merasa berat untuk melakukan sholat. Tapi ternyata di luar sana dia merasa ringan untuk mengangkat batu yang beratnya sampai 20 kilo. Mengangkat biji sawit yang beratnya sampai 30 kilo. Tetapi dia merasa berat untuk sholat. Maka ingat, sabar. Tahan diri dari godaan-godaan, lalu langkahkanlah kaki untuk menuju tempat wudhu, berwudhu lalu kemudian angkat kedua tangan, bertakbir, sholat 5 waktu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, memang sholat ini sangat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat. Ini bahkan di sini di ayat ini ada lam taukidnya. Penegasan, lakabirah. Benar-benar berat sholat itu.
tetapi ada pengecualiannya. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu artinya adalah ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepatuhan, ketundukan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar jiwa raga kita, tetapi kepatuhan di dalam hati kita. Karena Al-Imam Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa al-khusyu'u fil qalbi. Khusyuk itu, ketundukan itu, kepatuhan itu ada di dalam hati. Kalau hati kita sudah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah jiwa raga kita pun akan mudah untuk mengerjakan sholat. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan daripada ayat-ayat yang kita bacakan, jika kita menghadapi persoalan hidup, ingat sabar. Sabar juga harus dengan lillahi ta'ala, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itulah kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dengan melakukan sholat. Kalau sholatnya berat, maka dengan sabar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum jama'in. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada masalah, kuncinya sabar. Sabar itu tadi katanya Ustadz itu tahan ya. Kalau dikatakan dalam kitab Ta'rifat ya, saya Muhammad Al-Jurjani mengatakan as-sabru itu salah satunya adalah punya daya tahan. Kayak ditempa, dipukul, dia kuat. Bukannya lemah, bukannya menye-menye, tapi kuat. Sabar itu kuat, tahan banting. Oke, siapa yang mau nanya? Wah, tapi jangan semangat banget gitu juga. Langsung, ini orang sabar ini. Tuhan, siap. Silakan Ibu, pertanyaannya apa? Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ermi dari Majelis Taklim Porsima, Pilamu Teregading 1, Tarumajaya, Bekasi. Mau bertanya Pak Ustadz? Ya, silahkan Ibu. Yang akan saya tanyakan, bagaimana caranya kita untuk sampai kepada titik untuk cinta kepada Allah dan melaksanakan ibadah dan bertakarub pada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa. Sampai derajat takarub kepada Allah beribadah. Ini luar biasa pertanyaannya. Iya, Masya Allah. Padahal Ustaz, padahal. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling cinta kepada Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian, kalau kita mempunyai keimanan yang kuat, maka insya Allah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan semakin tinggi. Halnya, kalau kita mengenal diri kita, hakikat diri kita, siapa diri kita sebenarnya, maka kita juga akan semakin ingat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang perlu kita pahami juga adalah bahwa ketika kita sholat, itu kan kita sedang berdialog dengan siapa itu? Allah. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang sudah mencintai orang lain, maka ia akan senang berdialog dengannya. Demikian juga hanya kita. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga akan senang untuk beribadah, sholat, menambah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu di sini perlu bagi kita juga para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar lebih banyak tentang masalah sholat, tentang hakikat diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah bahwa kita kalau ingin sholat, maka lakukanlah dengan cara yang ikhlas. Karena hanya orang yang ikhlaslah nantinya yang akan lebih merasakan nikmatnya sholat. Kalau orangnya tidak ikhlas, bagaimana mungkin dia bisa menikmati sholat? Ya. Ada lagi yang berkaitan dengan ini, khusyuk yang tadi sudah kita sebutkan. Kalau orangnya tidak khusyuk,
bagaimana mungkin dia bisa menikmati Sholat. sholat? Nah, ini sangat menarik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya tadi adalah kita kuatkan keimanan, kita tingkatkan rasa cinta kepada Allah, kemudian kita perdalam ilmu agama kita kenali diri kita, lalu kemudian ikhlaskan niat, lalu berupaya untuk selalu khusyuk dalam sholat kita. Insya Allah dengan demikian kita akan termotivasi terus untuk melakukan sholat 5 waktu dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi maksud sekarang kalau saya tanya nih, singkat saja Ustaz. Jadi definisi dari taqarrub itu apa Ustaz? Masya Allah. Taqarrub berasal dari kata qaruba, artinya dekat. Kalau taqarrub berarti pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kalau taqarrub itu kan banyak caranya ya. Intinya segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan taqarrub kepadanya. Allahu Akbar. Ibu sebut nama Allah setiap hari. Bahkan kalau bisa setiap hembusan nafas kita itu kita berzikir ya. Setiap hari Allah, Allah, Allah. Sadar insya Allah, makanya insya Allah kita akan dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas kata Ustaz tadi, lillahi ta'ala. Kita akan lanjut lagi. Terima kasih banyak Ustaz Ihsan. Ini kebanggaan kita nih, putra kebanggaan kita, salah satu lulusan dari Al-Azhar Kairo ya, ahli tafsir Quran. Terima kasih, nanti hadir lagi ya Ustaz, ada kesempatan datang ke Cahaya Hati. Terima kasih. Setelah ini kita akan menyimak tausiah dari Al-Mukarram ya, Al-Habib Sayyid Alwi Asgaf. Jangan di mana-mana, hanya di sini Cahaya Hati Indonesia.